Bab 613. Tolong hormati aku. Tidak akan menyerah. Di atas tembok besar Wanshan, orang tua dari kerajaan dewa menatap orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di bawah, tanpa ekspresi. Pada saat ini, Star-Lord tiba-tiba muncul tidak jauh di depan lelaki tua itu. Orang tua itu memandang Star-Lord, "Star-Lord, apa pendapatmu?" Star-Lord berkata dengan suara rendah, "Bagaimana menurutmu?" Orang tua itu sedikit mengangguk. Yang Mulia sudah mengatakannya bahwa dia bisa membunuh, tapi dia juga bisa berbaik hati. Sayang sekali kalian membuang kebaikannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di udara, Star-Lord memandang orang tua itu di kejauhan dengan ekspresi tenang, entah apa yang dia pikirkan. Menyerah. Bagaimana mungkin untuk menyerah? Sekarang 3 dunia dikendalikan oleh klan siluman, aliansi Ordo dan keluarga Tang. Sumber daya utama dari ketiga dunia ini semuanya dikendalikan oleh mereka dan menyerah berarti melepaskan semua keuntungan-keuntungan ini, tidak hanya menyerahkan keuntungan-keuntungan ini, tetapi juga menyerahkan kepada yang lain. Jadi bagaimana mungkin bisa menyerah? Tidak akan pernah menyerah. Hanya ada satu kali, hanya ada satu pertempuran. Bertempur hingga titik darah penghabisan. Setelah beberapa saat, Star-Lord berbalik dan pergi. Dan di bawah, banyak orang masih berteriak-teriak. Di kejauhan, di sebuah gunung, Mileye dan Serjan Mo melihat kerumunan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Mileye berkata dengan lembut, "Orang-orang ini jago sekali dalam beromong besar." Serjan Mo sedikit mengangguk. Selalu ada beberapa orang yang berpikir bahwa mereka sangat kuat, tetapi ketika sesuatu terjadi, mereka sebenarnya adalah seorang pengecut. Mileye tersenyum dan berkata, "Harus dimaklumi juga, bagaimanapun juga, mereka tidak bisa melakukan apapun selain menyemprot dengan mulut mereka." Serjan Mo memandang Mileye, "Saudara Ye, apa langkah selanjutnya?" Mileye berkata dengan lembut, menjaga sikap, lalu menunggu dan lihat apa yang terjadi. Serjan Mo mengangguk, "Paham, kamu pasti punya ide buruk lagi." Mileye. Serjan Mo memandang ke ujung langit di kejauhan, sebenarnya seberapa kuat kerajaan dewa itu. Mileye melihat ke arah kerajaan dewa dan berkata dengan lembut, "Tidak tahu, namun, ini sudah tidak ada hubungannya dengan kita. Ayo pergi berlatih." Tak lama kemudian, keduanya pergi. Kerajaan Dewa, Kastil Tumu. Pada hari ini, di Kastil Tumu, semua 3.000 tentara berkumpul di depan gerbang belakang kota, dipimpin oleh Komandan Yue. Di kedua sisi Komandan Yue, ada 30 pria berbaju hitam dengan sabit. Semua orang melihat ke kejauhan. Segera, di ujung gerbang kota, seekor naga emas tiba-tiba muncul. Naga emas itu panjangnya ribuan kaki, menutupi langit dan matahari. Ketika muncul, seekor naga yang kuat tiba-tiba muncul di dunia ini. Naga emas. Naga emas terakhir dari alam semesta keos. Dan di atas kepala naga emas ini, berdiri seorang gadis kecil. Gadis kecil itu mengenakan jubah putih ketat, dengan pedang terselubung di pinggangnya. Dia berdiri di atas kepala naga emas, matanya acuh tak acuh. Di belakang gadis kecil itu, berdiri 2 orang tua berambut putih, masing-masing memegang pedang. Heni Nangong juga berada di samping gadis kecil itu, tapi dia agak jauh. Perlu disebutkan bahwa ada seorang pemuda dan seorang wanita berdiri di sisi kanan gadis kecil itu. Pemuda itu tampan, mengenakan jubah hitam, tangan kanannya ada di belakangnya dan di tangan lainnya ada sebuah buku. Di samping pemuda itu, wanita itu mengenakan rok panjang berwarna hijau tua dengan beberapa daun teratai di atasnya.
Di tangan wanita itu, dia memegang seruling hijau tua. Di tanah di bawah naga, sekelompok kavaleri perlahan berjalan menuju Kastil Tumu. Rombongan kavaleri ini berjumlah ribuan orang, semuanya mengenakan baju besi emas, memegang tombak panjang dan merupakan master alam kebenaran Taoisme. Dan di bawah mereka ada semua kuda yang telah mencapai tingkat alam keberuntungan. Pasukan jarak dekat. Ini adalah tentara terhebat di kerajaan dewa, yang juga dikenal sebagai tentara dewa. Setiap orang dipilih dengan cermat dan bertanggung jawab hanya kepada dewa dari kerajaan dewa. Ribuan kavaleri semuanya memiliki aura yang sama, meskipun hanya ada ribuan orang, tetapi memiliki aura yang sangat kuat. Dan di belakang ribuan kavaleri, ada 3 legiun. Pasukan Ksatria Suci. Ada 3.000 anggota pasukan Ksatria Suci dan mereka dipimpin oleh 3 kapten pasukan Ksatria Suci dan ketiga kapten ini hanya bertanggung jawab kepada penguasa kerajaan dewa. Dan di belakang 3.000 orang, 100 meter jauhnya, masih ada satu pasukan. 9 legiun, masing-masing dengan 10.000 orang, yang merupakan anggota elit dari yang terelit. Kekuatan individu mereka mungkin tidak sekuat pasukan Ksatria Suci dan pasukan jarak dekat, tetapi mereka berlatih formasi tentara. 10.000 orang bergabung menjadi satu, di mana dapat dengan mudah membunuh master alam Taoisme. 90.000 orang bergabung menjadi satu dapat dengan mudah membunuh master hukum surga. Dan semua tentara ini hanya bertanggung jawab kepada Raja Dewa. Segera, naga raksasa itu datang ke langit di atas Kastil Tumu dan di bawahnya, Komandan Yue dan yang lainnya di Kastil Tumu semuanya berlutut dengan satu lutut. Di atas naga raksasa, gadis kecil itu melihat ke bawah, jari-jarinya menunjuk ke atas. Komandan Yue dan yang lainnya berdiri, tetapi masih membungkukkan tubuh mereka. Gadis kecil itu berjalan turun perlahan dari naga, diikuti oleh 2 orang tua yang memegang pedang serta pria dan wanita itu, di mana di dalamnya ada Heni Nangong. Gadis kecil itu memasuki Kastil Tumu. Pada saat ini, Komandan Yue dengan cepat mendatangi gadis kecil itu dan berkata, "Yang mulia, semua bawahan di kota telah pindah ke kota Nanshan ribuan mil jauhnya dan telah menetap." Gadis kecil itu mengangguk, "Heni Nangong." Heni Nangong berjalan mendekati gadis kecil itu dan membungkuk sedikit, "Yang mulia." Gadis kecil itu melihat ke arah tembok besar Wanshan, di dataran, siapa merupakan yang terkuat. Heni Nangong merenung sedikit, kemudian berkata, "Yang sudah diketahui adalah Star Lord, ketua klan keluarga Tang, Richard Tang, Raja Klan Siluman, Master Seni Bela Diri Nanpai, Arsin Chu dan Komandan Jones Zan." Gadis kecil itu berkata pelan, "Bagaimana dengan yang tidak diketahui?" Heni Nangong berkata, "Yang tidak diketahui, ada Jody Zhou yang tiba-tiba menghilang dari lembaga seni bela diri, ketua klan keluarga Tang yang luar biasa, Dimas Mu, ketua sekte pisau 2500 tahun yang lalu, Scott Nan dan setengah Raja Siluman Nanming serta Venus Zan yang memiliki kemampuan pedang yang tak tertandingi." Gadis kecil itu sedikit mengangguk dan melanjutkan, "Bagaimana dengan generasi muda sekarang ini?" Heni Nangong berkata dengan sopan, "Generasi muda, ada pemuda yang berada di peringkat 1 daftar Tao. Asal orang ini tidak diketahui dan identitasnya juga tidak diketahui serta Tuan Stephen Tang yang merupakan peringkat kedua daftar Tao. Orang ini tidak suka berkelahi dan sudah bepergian dari keluarga Tang sejak dulu, hingga saat ini keberadaannya masih tidak diketahui. Selain kedua orang itu, maka adalah Mira Zhao, murid Master Seni Bela Diri Nanpai dan Bayu, murid Arsin Chu." Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Selain dari orang-orang ini, ada 3 orang lainnya, yaitu Ladia An,
tubuh dewa marsial dari lembaga seni bela diri, Wina Lian dan Serjan Mo, yang dulunya merupakan bagian dari klan Moko. Gadis kecil itu tiba-tiba berkata, "Lalu bagaimana dengan Mileye?" Heni Nangong terdiam. Gadis kecil itu berkata, "Kenapa?" Heni Nangong berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak tahu harus berkata apa tentang kekuatan orang ini." Gadis kecil itu berkata, "Kalau begitu bicarakan saja dengan asal." Mison Nan mengangguk sopan, "Orang ini agak aneh, kekuatannya tidak ada hubungannya dengan tingkatan alam, di mana tingkatan alamnya tidak dapat digunakan untuk mengukur kekuatannya dan kekuatan tempurnya terkadang kuat, terkadang lemah." Oh, ada sedikit ketertarikan di mata gadis kecil itu, "Katakan padaku." Heni Nangong dengan sopan berkata, "Biasanya, meskipun kekuatan tempurnya kuat, tapi belum sampai taraf melawan langit, tetapi ketika dia marah, kekuatan tempurnya akan meningkat secara tidak wajar. Apalagi, dia memiliki setumpuk harta di tubuhnya, tidak hanya pedang di luar tingkat alam Taoisme, tetapi juga pedang penakluk jiwa dari klan Baka. Tidak hanya itu, takhta Raja Dewa dan pedang Raja Dewa ada di tangannya. Selain itu, dia juga memiliki sebuah harta 5 dimensi." Gadis kecil itu berbisik, "Apakah itu adalah menara hitam yang muncul di kerajaan dewa saat itu?" Heni Nangong mengangguk, "Benar." Gadis kecil itu berkata, "Jadi, latar belakangnya tidak sederhana." Heni Nangong berkata dengan rendah, "Memang tidak sederhana, namun, orang ini sombong dan tidak dapat menanggung kerugian sedikit pun. Oleh karena itu, hubungannya dengan kekuatan-kekuatan di barat tidak terlalu baik. Terutama aliansi Ordo, faksi ini sangat ingin dia mati." Gadis kecil itu sedikit mengangguk dan dia berhenti melangkah. Pada saat ini, mereka telah datang ke tanah pemakaman dewa, dan di depan mereka adalah tembok besar Wanshan. Pada saat ini, tembok besar Wanshan penuh dengan orang-orang, semuanya adalah master dari berbagai dunia. Ketika mereka melihat pasukan kerajaan dewa, semua orang terdiam. Ini adalah tentara kerajaan dewa. Apalagi pasukan jarak dekat yang memimpin ribuan orang, hanya berdiri di sana saja sudah memberi orang rasa penindasan yang kuat. Serius. Pada saat ini, ekspresi semua master di tembok besar Wanshan menjadi serius. Kerajaan dewa jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Star-Lord dan yang lainnya tampak sangat serius saat ini. Hanya pada saat inilah mereka paham bahwa Mileye tidak berbohong kepada mereka. Tapi untungnya, jika kekuatan kerajaan dewa hanya seperti ini, mereka masih memiliki peluang bagus untuk menang. Lagi pula, mereka semua adalah kekuatan besar yang telah ada selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kartu truf? Pada saat ini, Lord Star muncul di hadapan gadis kecil itu. Lord Star melirik gadis kecil itu dan akhirnya matanya tertuju pada dua orang tua di belakang gadis kecil itu. Ketika melihat kedua orang ini, meskipun ekspresi Star-Lord tidak berubah, tapi di dalam hatinya sangat serius. Tidak terduga. Ini adalah perasaan yang diberikan kedua orang tua itu padanya. Star-Lord mengalihkan pandangannya, lalu menatap gadis kecil itu. "Kerajaan dewa mengadakan perang seperti ini hanya akan menyakiti kedua belah pihak, kamu." Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berkata, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk menyakiti kedua belah pihak." Mendengar ini, wajah Lord Star tiba-tiba menjadi jelek. Dia akan berbicara ketika gadis kecil itu tiba-tiba berkata, "Biarkan generasi muda bermain lebih dulu." Begitu suara itu jatuh, seorang anak laki-laki berbaju putih tiba-tiba muncul di depan gadis kecil itu. Anak laki-laki berbaju putih itu memberi hormat sedikit kepada gadis kecil itu. Kemudian dia berjalan ke gerbang tembok besar Wanshan. Dia melihat para master di atas tembok besar Wanshan.
Bonnie Lin, ketua sekte muda dari sekte tak terbatas, meminta pengajaran. Meminta pengajaran. Di tembok kota, seorang pria tiba-tiba melompat turun. Aku akan menemani kamu untuk bermain, aku. Pada saat ini, Bonnie Lin tiba-tiba menghilang. Sebelum semua orang bisa bereaksi, pria itu sudah hancur lebur. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang di lapangan tiba-tiba menjadi serius. Alam Taoisme. Pemuda di depannya ternyata adalah seorang master alam Taoisme. Bonnie Lin menatap semua orang di tembok besar Wanshan. Jangan yang terlalu lemah, tolong hormati aku, terima kasih. Pada saat ini, seorang remaja tiba-tiba mendarat di depan wajah Bonnie Lin. Melihat pemuda ini, seseorang di lapangan tiba-tiba berseru, ini adalah Ferdi Mo, peringkat ke-6 dalam daftar Tao. Peringkat ke-6 dalam daftar Tao. Ferdi Mo memandang Bonnie Lin, mohon memberi pengajaran. Bonnie Lin mengangguk, harap berhati-hati. Begitu suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, kekuatan yang kuat bergerak menuju Ferdi Mo seperti badai yang dahsyat. Kemanapun kekuatan ini lewat, ruang hampa langsung hancur sedikit demi sedikit. Ekspresi Ferdi Mo berubah drastis. Dia tidak berani gegabah dan dengan jentikan pergelangan tangannya, tombak panjang tiba-tiba menikam di udara. Begitu kedua kekuatan bersentuhan, Ferdi Mo langsung terbang mundur dan selama prosesnya, sesosok melintas di lapangan. Saat berikutnya, Ferdi Mo terbang keluar dan menabrak tembok kota. Tubuh Ferdi Mo meledak dalam sekejap dan darah langsung menembak keluar. Di bawah, Bonnie Lin dengan ringan menepuk-nepuk debu di dadanya, lalu melihat ke tembok besar Wanshan, biarkan peringkat 1 dalam daftar Tao keluar. Semua orang bersambung.